Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, melalui video pembelajaran ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Organisasi secara Makro dan Mikro. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ananda Amalia Afra selaku moderator. Yang kedua Fajar Hoirul Anam selaku pemateri 1. Yang ketiga Firaneta Rifanti selaku pemateri 2. Dan yang keempat Ridho Cahyadi Putra selaku materi 3. Berikut presentasi dari kami. Organisasi pendidikan secara makro dan mikro. Organisasi pendidikan makro adalah organisasi pendidikan dilihat dari segi organisasi secara luas. Dalam bentuk organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten atau Kota Madya, dan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan. Sedangkan organisasi pendidikan mikro adalah organisasi pendidikan dilihat dengan titik tolak dengan unit-unit yang ada pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan penyelenggara langsung proses belajar mengajar. Struktur di setiap sekolah atau lembaga tidak seluruhnya sama. Bentuk-bentuk organisasi pendidikan. Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala atau pimpinan yang menduduki posisi menurut tingkat unit kerjanya di dalam keseluruhan organisasi. Dengan kata lain, pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan tanggung jawab serta arus perwujudan tugas akan menggambarkan tipe atau bentuk organisasi kerja. Tipe organisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu organisasi lini, organisasi gabungan, serta organisasi fungsional. Yang pertama yaitu organisasi lini. Dalam tipe ini dibagi habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu organisasi gabungan. Gabungan dan semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Jadi bawahan tidak mempunyai hak dan kekuasaan apapun. Yang kedua yaitu organisasi staf. Semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu organisasi gabungan. Organisasi ini gabungan dari 2 tipe di atas, maksudnya gabungan dari organisasi lini serta organisasi staf. Namun, tugas yang bersifat prinsipil tetap berada pada atasan atau pimpinan tertinggi. Kemudian yang keempat, organisasi fungsional. Maksud dari tipe ini adalah pembagian hak dan kekuasaan berdasarkan fungsi yang diemban dan oleh unit kerja pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak semua bagian bisa mengerjakan hak dan kekuasaan tersebut. Kemudian struktur organisasi pendidikan. Struktur organisasi pendidikan adalah struktur yang mendasari keputusan pada pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Struktur organisasi pendidikan yang pokok itu ada 2 macam. Yang pertama sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian selanjutnya adalah struktur sentralisasi. Organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan. Semuanya ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari pusat. Struktur desentralisasi. Organisasi pendidikannya didesentralisasi. Pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Wewenang dan tanggung jawab organisasi pendidikan. Wewenang atau authority merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan.
Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, pentingnya organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang telah ditentukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.